Masalah-masalah kan bisa jadi awalnya sederhana ya, tapi lambat laun menjadi semakin pelik dan pelik. Bahkan tidak jarang sampai memunculkan perceraian. Kita masuk di pembahasan yang baru, al-adabul muta'alliqatu bimasyru'iz zawaji, tentang adab-adab yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Jadi kemarin itu bukan kemudian penulis kitab ini kok malah bahas fondasi pernikahan atau perjalanan pernikahan duluan daripada persiapan, bukan sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa kemarin fondasi itu dibahas lebih dulu? Sebenarnya adalah ada makna yang tersirat gitu ya, bahwa siapapun yang hendak memulai pernikahan atau kemudian membuat rencana pernikahan ya yang nanti akan dibahas di bab ini, harus jelas dulu di dalam benaknya. Nanti ketika dia menikah, oh perannya dia apa? Ketika dia menikah, nanti suaminya itu punya peran apa? Dan dia bisa menjalankan peran apa untuk membantu suaminya. Jadi hal itu harus clear. Kalau belum clear sebenarnya ya, kalau kita bisa bahasakan dengan sederhana, jangan coba-coba menyusun rencana pernikahan gitu ya, maksudnya harus clear dulu nih pembahasannya kemarin. Nah, maka di bab yang baru kita akan lihat ya apa saja sih yang kemudian harus direncanakan ya. Nanti ada 7 hal yang harus dipersiapkan di sini tentang bagaimana memilih istri ya, kemudian melihat perempuan yang dihitbah ya, kemudian bagaimana perempuan itu juga boleh ya atau bebas untuk memilih ya atau tidak ya dengan laki-laki yang melamarnya itu. Kemudian ada hubungan-hubungan antara dua pihak yang saling menghitbah ini ya, dan bagaimana kemudian penjajakan yang dilakukan nanti pasca hitbah. Kemudian ada aspek pembahasan mahar ya, itu termasuk yang harus dipersiapkan. Juga kemudian bagaimana menampakkan prosesi pernikahannya, akad nikahnya itu sendiri, serta mengumumkan pernikahan itu. Dan yang terakhir adalah tentang walimah. Nanti ya ada 7 hal yang akan dibahas di sini. Jadi ini semua memang harus dibahas pra nikah gitu ya, dalam proses menuju pernikahan itu sendiri. Tidak ada yang kemudian nanti kita katakan ih tabu bahas itu gitu ya, ini kan belum nikah gitu, atau nantilah ngapain kita bahas detail-detail kayaknya ngebet banget gitu. Ternyata panduan Islam itu memang harus membahas ini semua ya. Azawaju wal asasu ya, pernikahan itu adalah fondasi atau asas allazi tartakizu alaihi hazil ahwal, yang kemudian berpusat di atas fondasi tersebut atau pernikahan tersebut perkara-perkara ini atau kondisi-kondisi ini. Bal huwa asasul hayatil ijtimaiyati kulliha ya. Bahkan ya pernikahan itu adalah asas dari kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Wa jami'u ahwalil usrati, dan juga seluruh kondisi-kondisi atau urusan keluargaan. Wa ma yansya'u anha ya, dan apa-apa yang muncul dari hubungan kekeluargaan itu tadi, innama yatafarra'u minaz zawaji. Sesungguhnya dia adalah cabang dari pernikahan. Nah, kita di sini diingatkan dulu ya di bagian awal bahwa pernikahan itu di dalam Islam bukan hanya sesuatu yang sakral, bukan hanya sesuatu yang kayaknya apa ya sayang untuk dilewatkan, bukan. Tapi dia adalah salah satu aspek syariat yang kemudian menjadi fondasi atau asas dari banyak hal ya dalam kehidupan bermasyarakat bahkan. Kita jangan bicara dulu bagaimana kehidupan sosial berjalan kalau tidak ada pernikahan. Ya, tidak akan terbentuk masyarakat kalau tidak ada pernikahan, kemudian suami istri itu memiliki anak, cucu, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kemudian ada pernikahan, insya Allah pembahasan lanjutannya adalah tentang kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang kita bahas di awal dulu ya, kalau tidak salah di bagian mukadimah kan ada tuh pengantar yang kemudian menunjukkan keterkaitan keluarga sebagai unit terkecil. Gitu ya. Dan di sini juga yang ditekankan adalah bahwa pernikahan itu dia menjadi asas bagi jami'u ahwalil usrah ya, bagi seluruh urusan-urusan keluarga. Nah, keluarga ini bukan cuma keluarga kecil yang baru terbentuk dari pernikahan itu, tapi keluarga masing-masing juga termasuk ya. Makanya guru tata salah satunya kemudian mengingatkan bentuk kesiapan seseorang untuk menikah, salah satunya adalah
dari bagaimana dia menyiapkan keluarganya untuk kemudian nanti mendukung ya jalannya pernikahan itu, baik dalam proses pranya ya saat pernikahannya itu sendiri hingga setelahnya. Karena nanti kan keluarga ini menjadi satu apa ya komunitas yang kemudian bekerja sama, gitu ya, bekerja sama untuk membangun peradaban sebagaimana yang sudah pernah kita bahas juga. Gitu ya. Dan ini menunjukkan memang pernikahan itu penting. Ya. Tanpa pernikahan tidak ada kemudian pembahasan keluarga, tanpa adanya pernikahan berarti tidak ada juga pembahasan tentang masyarakat yang lebih luas. Dan hal-hal yang kemudian akan dibahas ke belakang nanti ya itu sebenarnya kan adalah konsekuensi dari pernikahan ya. Kita tidak akan membahas tentang talak, rujuk ya, kewalian ya, hadonah dan lain sebagainya kalau tidak ada pernikahan. Maka di sini dikatakan itu adalah sesuatu yang yansya'u anha ya, yang muncul yang merupakan konsekuensi dari pernikahan dan merupakan cabang pernikahan. Ya. Tapi tetap fondasinya adalah akad nikah. Wal adabul islamiyatu dan adab-adab Islam al muta'allaqatu bizawaji ya yang berkaitan dengan pernikahan katsiratun ya. Itu sebenarnya ada banyak. Wa ahamuha dan yang penting-penting ini ya. Jadi yang 7 tadi kita sebutkan itu adalah yang penting-pentingnya ya yang kemudian harus menjadi perhatian utama pada siapapun yang kemudian akan menjalani pernikahan atau mungkin mengawal proses menuju pernikahan seseorang. Bisa jadi Mbak Comblang gitu ya, bisa aja nanti Syifa nih kan biasanya sudah nikah tuh ya, dimintain jadi Mbak Comblangnya siapa gitu ya, memerantarai siapa gitu. Nah ini harus menjadi perhatian bersama. Awalan ya, yang pertama husnu ikhtiyari zaujati ya, tentang baiknya proses memilih pasangan atau baiknya ketika kita melakukan memilih pasangan. Di sini memang kata yang digunakan adalah azaujah ya. Jadi pasangannya di sini adalah memang istri ya. Jadi poin pertama ini lebih kepada panduan seorang laki-laki memilih istri ya. Bukan kemudian istri memilih laki-laki gitu ya. Walaupun tadi terjemahnya baik dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena memang yang namanya proses khitbah itu kan nanti dilakukan oleh laki-laki. Ya, meskipun ya ada kemudian yang mengatakan boleh kok perempuan menghitbah pasangannya ya, calon pasangannya atau laki-laki yang dia inginkan misalnya. Iya, tapi sebenarnya nanti secara fikihnya memang khotib itu adalah laki-laki. Statusnya mukhotobah itu adalah selalu perempuan. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan kejadiannya Bunda Khadijah gitu kan ya. Itu Bunda Khadijah sebenarnya hanya mengutarakan maksud kayak menunjukkan ada kecenderungan gitu ya. Tetap sebenarnya yang mengkhidbah itu pada akhirnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa namanya ini menjadi penentu sekali ya poin pertama ini, makanya nanti dia menjadi yang paling panjang dibahas di antara semua poin-poin di bab ini ya. Poin 2-nya ya agak panjang tapi tidak sepanjang yang pertama. Poin 3, 4, 5, 6, 7-nya malah lebih singkat-singkat karena akan banyak diliti di belakang. Wa husnu ikhtiyari zaujati ya, dan baik dalam memilih pasangan itu atau istri itu min ususi najahil hayati zaujiyati. Dia merupakan asas kesuksesan kehidupan rumah tangga. Wadawai nikahi al muraghabati ya, dan dia adalah pendorong pada suatu pernikahan, yakni pada seorang yang disenangi fil mar'ati katsirati, pada diri perempuan berupa kesenangan yang paling banyak. Faminha ya, dan maka di antara bentuk-bentuk rubah itu ya, atau kesenangan itu tadi adalah al-malu, yang pertama harta, wal jamalu dan kemudian kecantikan, wal hasabu kedudukan, wan nasabu dan nasabnya, wal khuluqu dan akhlaknya, wad dinu dan berkaitan dengan agamanya. Jadi ini panduannya ya ketika seorang laki-laki ingin memilih istri, lihatlah 6 hal ini ya. Atau kemudian ya bukan kemudian lihatlah 6 hal ini kemudian harus semuanya ada detail ya, malnya harus gimana, jamalnya harus gimana, tidak gitu ya. Tapi biasanya memang dalam proses memilih istri itu kecenderungannya laki-laki pasti akan melihat ini ya, manusia manapun deh gitu ya. Jangankan laki-laki melihat para perempuan yang hendak dia pinang gitu ya.
Yang perempuan juga kan melihat ini sebenarnya, walaupun nanti dengan standar yang berbeda-beda. Kenapa kemudian urut-urutannya begini? Kenapa amal pertama, sedangkan akhlak dan agama itu diletakkan ke yang terakhir? Ternyata itu bukan tanpa maksud. Ya. Dijelaskan di sini, wala yabqa min hazihil khisali, ya. Dan tidaklah abadi dari tabiat-tabiat ini ya yang disebutkan di atas itu illa dinu wal khuluq, kecuali agama dan akhlak. Fa innal jamala wal mala, ya, maka sesungguhnya kecantikan dan harta tubaddiluhu al-layali wal ayyam, ya. Dia bisa berubah-ubah ya sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi maksudnya eh, diletakkan dia di awal itu sebenarnya adalah agar dia tidak menjadi pemutus. Ya. Kalau kemudian syarah yang Tata dapatkan waktu itu ya, yang Tata masih ingat banget ya betapa mind blowingnya ketika ustadznya menjelaskan saat itu karena eh, Tata apa ya semacam punya mafhum yang berbeda sebelumnya. Gitu ya. Taunya kan pokoknya yang paling penting itu agama dan akhlak gitu ya. Jadi pokoknya patokan pertamanya harus lihat agamanya, akhlaknya. Ternyata kebalik, memang kecenderungan di awal itu adalah bisa jadi karena harta, bisa jadi karena jamalnya, bisa jadi karena hasabnya dan nasabnya. Jadi tidak masalah kalau kita cenderung nih sama laki-laki ya, laki-laki cenderung pada si fulanah, oh, karena cantik, dia putih, ya dia kemudian mungkin dari anak keluarga terpandang, kaya raya dan lain sebagainya. Dia cenderung karena itu, ya, dia tertarik karena itu. Kemudian mungkin dia mencari tahu nih lanjutannya, gimana ya akhlaknya, gimana ya agamanya. Oh, kalau akhlak dan agamanya bagus, lanjut. Kalau akhlak dan agamanya tidak bagus, maka dia memutuskan untuk tidak lanjut khidbah. Itulah kenapa akhlak dan ad-din itu ditaruh di belakang. Dialah yang menjadi pemutus bagi laki-laki, apakah dia memang mantap untuk khidbah atau tidak menghidbah. Waktu itu ustadznya menggambarkan begini. Jadi salah ya, gitu ya, salah ya ibu-ibu kalau misalnya yang dilihat pertama itu agamanya. Misalnya ada ikhwan minta dicariin calon istri, tanya syaratnya yang gimana, kriterianya yang gimana. Pokoknya yang baik agamanya ustadz gitu kan ya. Kemudian dicariin lah ya yang kemudian mungkin hafizoh, yang dakwahnya bagus ya, yang kemudian dia mungkin punya tambahan ilmu-ilmu yang lain misalnya gitu. Pokoknya mantap deh dari sisi agama dan akhlaknya. Kemudian di bawah nazar misalnya kan nanti yang poin yang kedua ada poin nazar ya. Dihadapkanlah ke laki-laki itu atau mungkin diperlihatkan fotonya dalam CV kan biasanya ada ya dikasih gitu sama yang menikah gitu misalnya. Kemudian gara-gara melihat mungkin wajahnya tidak sesuai selera atau dia tahu kemudian kedudukannya tidak mulia gitu ya dari sisi strata sosial misalnya atau kemudian hartanya tidak seberapa, akhirnya dia membatalkan proses itu gara-gara al-jamalnya, al-hasabnya, an-nasabnya atau al-malnya. Jadi itu yang salah justru. Harusnya al-khuluq dan ad-din itulah yang menjadi pemutus. Dan ini adalah lebih ahsan. Kalau ustadznya sampai membahasakan begini, seringkali saya, karena beliau katanya sering ya, sering dimintai tolong gitu kan ya. Terus beliau itu pernah mengalami yang kayak gitu ya, dibatalkan oleh ikhwannya karena tidak cocok sama wajahnya katanya. Kayak tidak cocok sama apa ya, tinggi badannya atau apanya. Yang bingung itu kami, ibu-ibu, gimana menyampaikan ke akhwatnya, gimana membahasakan bahwa dia itu ditolak ya atau kemudian dia tidak jadi dipinang karena pertimbangan al-jamal. Kan tidak ahsan. Seolah-olah kemudian agama dan akhlak itu tidak lebih penting daripada kecantikan. Jadi hal-hal seperti ini ternyata memang pada prakteknya nanti eh, bisa jadi bervariasi sih ya. Ada yang kemudian memang tidak peduli sama sekali, yang penting bagus agama dan akhlaknya, yaitu ahsan gitu ya. Tapi ada yang kemudian memang punya selera fisik tertentu dan lain sebagainya, maka letakkan dia di awal. Dan nasihatnya waktu itu dari kalimat ini, paragraf ini adalah carilah faktor pendukung lain sebagai motivasi di awal. Ya. Dari yang poin 1, 2, 3, 4. Baru ya putuskan di akhir untuk lanjut atau tidak karena pertimbangan dua hal yang adin itu sendiri dari mana gitu ya kita memastikan adinnya itu bagus atau adin ini yang kemudian harusnya kita khidbah gitu ya
yakni adalah adanya ketaatan terhadap syariat pada diri si akhwat. Ya. Kemudian al-khuluq itu lebih kepada hablum minafsihi, ya, tentang bagaimana perilaku-perilakunya dia, ya, berpakaiannya dia, makan minumnya dia. Jadi penekanannya lebih di situ. Ya. Dan ini kan bisa didapatkan dari proses ta'aruf itu sendiri. Kemudian selanjutnya ya wal hasabu wan nasabu ya. Ketika tadi di bagian sebelumnya dikatakan kecantikan dan harta itu bisa berubah, iya ya. Tata sendiri kalau misalnya membandingkan diri sendiri nih, Tata tidak usah membahas orang lain. Ketika sebelum nikah sama setelah nikah ya memang berubah kan, berubah dari sisi mungkin wajahnya gimana ya, dulu tidak ada kerutan-kerutan sekarang sudah ada kerutan gitu ya. Dulu tidak jerawatan sekarang jerawatan misalnya, atau yang dulu badannya tipis gitu ya sekarang akhirnya tambah gemuk dan lain sebagainya ya, itu memang memang pasti berubah, termasuk juga harta ya. Bisa jadi kemudian setelah setelah menikah akhirnya dia melepaskan harta itu gitu ya, atau kemudian apa ya kalau bahasa orang-orang kayak rezekinya udah beda gitu kan ya. Sebelum menikah sama setelah menikah ada yang mungkin jadi tambah banyak, ada yang kemudian Allah uji gitu ya, mungkin berubah. Jadi kalau kemudian hanya itu yang dilihat, hati-hati nanti semangat menjaga pernikahannya juga jadi berubah-ubah. Kemudian wal hasabu wan nasabu ya, terkait dengan kedudukan dan nasab la kimatan lahu, itu tidak ada nilainya sebenarnya. Idza lam yakun ma'ahu al khuluqu wad dinu, jika tidak ada pada perempuan tersebut ya akhlak yang baik maupun agama atau ketaatan terhadap syariat. Jadi percuma. Misalnya dia anak presiden ya. Dia ini dari sisi nasab pokoknya luar biasa dah gitu ya. Dia anak kiai, anak ini, anak itu. Gitu. Tapi kemudian akhlaknya sama sekali tidak menunjukkan akhlak Islami. Dari sisi ketaatan pada syariat juga ada. Kan bisa jadi ya, ada hal-hal seperti itu ya, anak dari keluarga terpandang tapi kemudian dia tidak, dalam tanda kutip, tidak mewarisi kebaikan-kebaikan dari bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Maka diminta di sini adalah roja al amru ilal khuluqi wadi. Maka kembalikan pada standar akhlak dan agama itu tadi. Walidzalika, dan oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul bersabda, fa'alaika bizatid dini wal khuluqi, maka atasmu ya, jika engkau mempunyai ya, perempuan yang dia itu memiliki agama dan akhlak, taribat yaminuka. Taribat yaminuka itu artinya apa ya? Engkau di dalam genggaman tanganmu tuh ada sesuatu yang sangat beruntung pokoknya. Engkau sangat beruntung atas apa yang engkau miliki. Ya. Taribat yaminuka itu semacam apa ya, kita kalau bahasa Indonesia itu kayak ungkapan khasnya orang Arab deh gitu ya. Taribat yaminuka itu pokoknya menggambarkan orang itu sangat beruntung. Kayak tangannya ini bertuah banget gitu ya. Pokoknya luar biasa. Itu ditunjukkan dengan apa? Dia punya istri yang baik dalam agama dan akhlaknya. Ini kan indikasi yang sebenarnya sangat inilah ya, sudah sangat jelas bahwa memang yang harusnya menjadi pertimbangan besar bagi para laki-laki itu adalah dua hal yang di belakang. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan warwal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in ya. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, dan karena hasabnya atau kedudukannya, wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fasfar bidzatid dini taribat yadaka, maka dapatkanlah dengan tanganmu itu ya yang baik agamanya, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Ya, ini sudah sangat jelas ya, tidak perlu nyari-nyari kriteria yang aneh-aneh ya. Walaupun nanti tentunya kriteria baik agama, baik akhlak ini perlu didetail ya. Karena kadang terlalu umum juga. Pokoknya yang hanif gitu kan. Kalau kalau katanya para guru tuh seringkali akhwat kalau ditanya mau cari calon suami yang gimana, pokoknya yang soleh Ustadz, pokoknya yang berdakwah Ustadz, pokoknya yang hanif Ustadz. Terus nanti ditanya solehnya tuh yang kayak gimana sih maunya gitu.
pokoknya yang soleh deh Ustadz. Ternyata nanti karena dia tidak mendetili ya maksud soleh yang dia inginkan itu seperti apa, Hanif yang dia maksudkan itu bagaimana, atau kemudian misalnya tadi dia adalah seorang pendakwah misalnya, ya dia tidak memvisualisasikan itu dalam benaknya seperti apa sih detail yang dia inginkan, ya bisa jadi akan banyak kekecewaan nanti. Ya, karena kan kesolihan itu kan dinilai dari banyak faktor sebenarnya. Begitu juga ketika laki-laki melihat perempuan, nilailah secara objektif ya. Atau kalau kemudian pun tidak mau ribet-ribet terlalu detil gitu menentukan, sebenarnya juga jangan ketinggian berekspektasi. Ya. Jangan terlalu berharap dia itu sempurna gitu ya sampai ada bukunya kan itu ya, bahwa kita ini bukan apa tuh kalau buat yang laki-laki, kita ini bukan Rasulullah gitu ya. Yang perempuan tuh jangan ngarep juga punya suami kayak Rasul karena kita bukan Khadijah gitu kan ya. Karena memang kita harus realistis. Kadang seringkali kekecewaan terhadap pasangan itu berawal dari ketinggian dalam berekspektasi atau terlalu hidup dalam kitab Turas. Maksudnya melihat keidealan di kitab, melihat suami itu harusnya begini, 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 langsung dibandingin sama suaminya. Seolah-olah suaminya itu harus menjadi apa ya, wujud nyata dari buku yang baru dia baca. Nah, hati-hati juga seperti itu. Kita harus kembali ke dunia nyata kalau kemudian mau melihat aspek kesolehan pasangan masing-masing. Nah, dari hal-hal yang di atas, ya, ketika pertimbangan yang dibuat dalam khidbah seorang perempuan itu adalah karena akhlak dan agamanya, ya, yang itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, maka kemudian hal itu akan memunculkan banyak kebaikan. Ya. Dijelaskan di paragraf berikutnya ya, akan terjadi yang namanya taqarrul aini biha. Keberadaan perempuan yang baik dalam agama dan akhlak itu akan menyejukkan pandangan mata. Ya. Karena ketakwaannya, karena ketaatannya pada Allah, Rasul, juga pada suami, itu akan membuat sejuk mata suami. Kita pernah bahas kan ya, maksud sejuk mata suami itu apa gitu ya, sampai menangis terharu gitu ya, menangis terharu karena kesalihan istrinya. Yang kedua adalah tu'manu ala nafsiha wa mali zaujiha. Dia bisa dipercaya ya, untuk menjaga dirinya juga harta suaminya. Akan sulit kita bayangkan ya bagaimana perempuan yang tidak bertakwa, perempuan yang tidak baik dalam agamanya itu bisa menjaga diri ketika tidak ada suaminya. Hatta ada suaminya aja sulit bisa jadi ya jaga diri. Kita bisa melihat fakta sekarang ya, banyaknya perempuan-perempuan ya yang dia itu sudah menjadi istri orang ya. Dia sudah memiliki suami, tapi kemudian dari sisi cara bergaul gitu ya, atau kemudian cara berpakaian dan lain sebagainya ternyata masih jauh dari standar-standar Islam. Padahal kemudian itu menjadi sumber kemuliaan bagi dia. Kayak misalnya yang kalau yang sering kita lihat di sini itu adalah apa? Yang senam-senam itu ya, itu kan rata-rata perempuan yang sudah menikah kebanyakan tuh ya mayoritas. Mungkin ada lah ya yang masih gadis-gadis gitu ya. Tapi sepemahaman Tata ya, sepenglihatan Tata, kebanyakan tuh memang sudah bersuami. Kita pernah bahas ya minggu lalu juga bagaimana ada kejadian suami yang kemudian takut melarang istrinya untuk pergi zumba itu ya. Padahal suaminya tahu di dalam studio zumbanya itu kemudian direkam ya, kemudian diupload dan lain sebagainya. Jadi perempuan yang tidak menjaga agama atau tidak baik dalam agamanya pasti sulit dipercaya untuk menjaga diri, termasuk harta suami. Apalagi sekarang apa namanya budaya hidup hedonis ya, karena kemudian itu dipraktekkan langsung oleh dia banyak hampir mayoritas manusia lah di dalam sistem kapitalisme gitu ya. Jadi penjagaan harta suami ini penting. Ya, bukan sekedar kita harus diterap dari sisi finansial gitu ya, tapi dari sisi praktek manajemen dan bagaimana membelanjakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ada ya salah satu kitabnya Dr. Labib Naji itu, beliau membuat manajemen finansial keluarga muslim. Wah, ternyata detil itu. Ya, manajemen finansial keluarga muslim itu sampai pada tataran apa? Mempertimbangkan yang kita beli ini memang sesuatu yang akan mendatangkan ridho Allah atau tidak. Atau jangan sampai kita tuh belanja gitu ya.
yang mungkin itu masih kebutuhan kita, tapi kemudian itu tidak membawa impact apapun bagi masyarakat sekitar. Artinya mungkin ada yang membutuhkan kita tidak lagi, atau kemudian harta itu hanya habis untuk kita makan sendiri, tidak kemudian kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat-manfaat yang lain. Jadi luar biasa ya pengaturan keuangan dalam Islam ini sendiri. Nah, termasuk juga apa yang bisa dipercaya dari perempuan yang baik agamanya adalah dalam urusan tarbiyati auladi, dalam pendidikan anak-anak. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan besar kita ya. Bagaimana kemudian dalam sistem sekarang itu kan didorong ya perempuan itu no left behind ya, tidak boleh ada yang tertinggal di belakang dalam urusan pemberdayaan ekonomi, menghidupkan roda perekonomian ya. Yang bahkan tahu ya ada ide absurd entah entah terinspirasi dari mana ya. Penanganan stunting adalah dengan apa namanya pemberdayaan ekonomi perempuan. Sampai kita mikir, masalah stunting itu kan karena kekurangan protein secara kronis ya, kekurangan kalori yang sifatnya kronis. Harusnya kan dikejar tuh kekurangan kalorinya. Hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi apa gitu kan ya. Makin ibunya disuruh ikut dalam arus PEP itu, dong makin anaknya tidak terurus. Siapa yang kasih makan, siapa yang mengontrol ini. Makanya Tata ngelihat judul besar programnya saja ya Allah, ini mah semakin menjerumuskan rakyat ke dalam masalah gitu ya. Jadi banyak kemudian para ibu yang menanggalkan perannya sebagai madrasatul ula karena sebab terjebak dalam arus kapitalisasi saat ini. Gitu ya. Yang seharusnya ibulah yang mendidik anak-anak supaya ya anak-anak itu kenyangnya itu bukan hanya kenyang dengan makanan, tapi dia dikenyangkan juga bil iman, dikenyangkan dengan iman. Jadi kalau kemudian ini kan kayak Shiva ya yang ntar lagi misalnya akan menjadi ibu itu kan pasti menyiapkan ya ilmu ASI, MPASI dan lain sebagainya. Maka itu hanya menjadi salah satu saja, salah satu yang harus dipersiapkan. Jangan sampai lupa kemudian menyiapkan bekal iman. Ya. Bagaimana kemudian dialog-dialog iman. Anak usia 0 sampai 6 bulan tuh gimana nih ya membangun keimanan pada mereka gitu kan ada itu dalam tarbiyatul aulad. Jangan cuma mikir 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif pokoknya gitu ya. Terus lebihnya MPASI. Oh, nanti MPASI di usia sekian sampai sekian ini teksturnya begini, jumlahnya segini, jenisnya begini. Terus kita fokus sama itu saja. Tapi kita lupa memberikan makan pada keimanan anak, bangunan iman anak. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Ya. Harus diimbangi kedua-duanya. Jadi tumbuh keimanannya dan juga tumbuh badannya dengan sehat. Dan dari tarbiyah aulad yang dilakukan oleh seorang ibu, ya, dia juga harus bisa mencurahkan ahsanil mabadi'i ma'allabani. Sebaik-baik prinsip hidup bersamaan dengan pemberian ASI. Ya, sekali lagi, di sini dikaitkan. ASI itu kan kaitannya kalau kemudian dalam sistem sekarang ya, itu kan hanya untuk ngejar supaya tidak terjadi gizi buruk, ya, tidak terjadi stunting dan lain sebagainya. Hanya dilihat dari aspek kesehatan. Padahal dari sisi keimanan juga dari sisi syariat, pemberian ASI itu luar biasa. Ya, pemberian ASI dari ibu kepada anak ya, rodhoah ya, atau kemudian sekarang istilah keren itu direct breastfeeding itu gitu ya. Itu mendatangkan begitu banyak maslahat, ya. Terutama juga bisa memunculkan kebaikan-kebaikan dari sisi keimanan. Itu kayak step awal banget ya bagi seorang ibu untuk kemudian bisa dekat dengan anaknya. Maka kadang ya seorang ibu yang meremehkan aspek rodoah itu sendiri atau mengasihi itu ya, itu akhirnya kemudian dia sulit untuk bisa dekat dengan anaknya. Padahal kan kedekatan dengan anak itu nanti menjadi sebab juga kita mudah ya dalam mendidik anak, mengajar anak dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengajar dan mendidik kalau kemudian anak tidak merasa nyaman di dekat ibunya? Atau anak tidak merasa butuh untuk dekat selalu dengan ibunya. Malah lebih nyaman kalau tidak ada ibunya. Ya, nauzubillah, mengerikan itu. Kenapa bisa seperti itu anak-anak? Nah, juga di dalam tarbiyahnya itu seorang ibu harus memperdengarkan zikrillah ya, zikir-zikir kepada Allah, wa minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya, juga sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap momen. Ya, ini salah satu uslub ya untuk kemudian membangun keimanan sedari dini.
Kapan kemudian kita zikir? Kapan kemudian kita sholawat? Ya kapan kan? Kayak kalau dulu salah satu yang pernah dipesankan oleh Ibu Tata gitu ya, waktu baru lahiran Fatih. Itu juga yang kemudian banyak Tata baca-baca dari sharingnya para ummahat gitu kan, adalah kita harus banyak-banyak ngomong ya, bagaimana kemudian kita menjelaskan setiap hal yang dilakukan itu dikaitkan dengan Allah, 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 Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Hatta kita sedang melakukan istinja ke anak-anak kita, kita sedang mensucikan apa namanya najisnya misalnya, atau kita sedang mau menyusukan pada anak gitu ya, mau kasih makan, mau ngajak tidur, mau ngapain gitu ya, ajak ngobrolnya itu selalu lekatkan dengan Allah dan Rasulullah. Oh, bahwa ini loh Umi bersihkan kotorannya karena ini bagian dari syariatnya Allah supaya suci dari najis dan seterusnya. Nanti kalau misalnya mau menyusu, kita baca doa dulu ya, semoga Allah itu misalnya memberkahi, memberikan kesehatan lewat ASI, baca doanya bareng-bareng, dan seterusnya. Dan dengan seringnya kita membaca zikir kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah di hadapan anak, itu akan uh, yusyribuhum yusyribuhum at-taqwa, ya, wa yarkizu fihim hubbal islami ila an yamut. Itu akan kemudian mengalirkan ketakwaan dan menancapkan atau memusatkan kecintaannya pada Islam sampai anak-anak itu bahkan wafat. Kan kalau kita bilang anak-anak yang baru lahir sebenarnya nggak ngerti apa-apa ya. Bahkan penglihatannya saja belum sempurna gitu kan, baru di usia sekitar 3 mingguan itu ya, baru kemudian dia bisa fokus melihat objek, ya bisa melihat bayang-bayang lebih jelas ya. Pendengarannya saja mungkin belum terlalu jelas di awal ya. Tapi kemudian ketika kita memulai itu dari 0 hari ya, hari pertama dia lahir ke dunia gitu ya, insya Allah khair gitu ya. Karena tuntunan Islam memang seperti itu. Disitulah letak kita mendekatkan dia kepada Rabbul Alamin, Al-Khaliq ya, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lagi menyusui gitu ya, jangan sambil gadgeting gitu ya. Karena godaan untuk gadgeting saat menyusui itu besar. Kapan lagi gitu ya momen anak itu anteng, diem gitu kan ya. Jadi ibu bisa sambil ketak-ketik gitu ya, japri-japri mungkin, atau baca sesuatu, atau bahkan bisa jadi sambil nonton. Jadi dulu apa-apa ya istilahnya ya, mungkin ada yang pernah dengar brexting. Istilahnya itu brexting. Istilah kerennya para emak-emak, brexting itu artinya breastfeeding sambil texting. Jadi sambil misalnya anak tidur gitu kan ya, terus ibunya tuh sambil balesin WA, sambil update status dan lain sebagainya. Nah itu memang selain secara saintifiknya itu buruk ya untuk bondingnya anak dengan ibu ya, memang tidak direkomendasikan. Ternyata secara fikihnya pun nanti tidak diperkenankan sebenarnya. Justru ibu itu harus apa namanya, uh, apa ya istilahnya itu ya di dalam bahasa Arabnya itu. Pokoknya harus sempurna dan tidak ada yang menghalangi. Lupa katanya istilahnya, nanti baru cari. Apa namanya, tidak boleh ada yang menghalangi interaksinya dia dengan anaknya. Hatta itu berupa gadget ya dalam proses menyusui. Nah, bagaimana kemudian para perempuan itu bisa begini? Ya, bisa menyejukkan mata suaminya, bisa dipercaya untuk menjaga diri dan harta suami, juga mendidik anak kalau kemudian agamanya tidak bagus. Maka kalau yang memilih karena agama itu dikatakan sangat beruntung. Nah, kalau yang memilih hanya karena pertimbangan kecantikan, harta, hasad, nasab gitu ya, ya maka dia tidak beruntung. Akan ada banyak hal-hal yang tidak dia dapatkan di dalam pernikahannya karena istrinya tidak bisa memenuhi hal-hal seperti ini. Nah, ini kan dari sisi laki-laki ya, dari sisi laki-laki mempertimbangkan. Gimana kita di perempuan ya? Kita berusaha nih, ya kita berusaha untuk memenuhi hal ini. Kita berusaha agar kemudian nanti ketika calon suami, misalnya bagi yang belum menikah ya, calon suami hendak memilih kita itu benar-benar melihat kualitas ketakwaan dan agama kita. Ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya gitu ya, dikatakan bahwa uh, almar'u yashibu ala ma syabba alaihi summa inna sofatil walidaini ya. Jadi anak-anak itu akan ikut sifat orang tuanya gitu ya. Salah satunya dengan memilih perempuan yang berakhlak baik setidaknya gitu ya.
ini ada memperbaiki keturunan ya. Kalau bahasanya orang-orang kan memperbaiki keturunan tuh kalau milih yang cantik gitu ya, nanti supaya anak-anaknya jadi ganteng, jadi cantik. Kita memperbaiki keturunan ya, itu adalah sebenarnya lebih kepada melihat akhlak. Karena yang diwariskan kepada anak-anak itu sebenarnya adalah akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya. Gitu. Nah, ada banyak ya hadis-hadis yang mungkin Tata bacakan sampai di sini. Hadis-hadis ya petunjuk nabawiyah yang mengingatkan akan hal itu. Salah satu riwayatnya dari Ibnu Adi dan Ibnu Athakir ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah itu bersabda ya, takhayyaru linutafikum fa innan nasaa yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna. Memilihlah kalian untuk sperma kalian, berarti pasangan kalian. Karena sungguh para wanita melahirkan anak-anak yang menyerupai saudara laki-laki dan saudara perempuan dari wanita. Kalau kemudian secara ilmu genetika, ilmu genetika, sering sekali dikatakan bahwa anak itu mewarisi kecerdasan, ya akhlak dan lain sebagainya itu dari garis ibu memang biasanya. Makanya dulu waktu zaman kuliah ngertinya kan ada kromosom ya XX Y. Oh iya nyambung sih ya, memang kayaknya lebih lebih dominan ke ibu gitu ya. Bisa jadi hal-hal tertentu itu lebih lebih dipengaruhi faktor ibu. Ternyata memang ada hadisnya. Laki-laki itu harus memilih perempuan dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak yang lahir dari pernikahan itu ya ada anak-anak yang baik juga. Karena ternyata anak yang lahir dari suatu pernikahan itu seringkali menyerupai bagaimana keluarga besar sang istri. Itu luar biasanya. Jadi nggak tahu ya apakah dulu orang-orang yang menjadi pakar genetika itu melihat hadis ini ya, makanya terinspirasi mengeluarkan pernyataan seperti itu ya Allah alam. Kemudian di hadis berikutnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani, barang siapa memperistri wanita ya itu karena kemudian iznya ya atau karena pangkatnya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kehinaan. Dan barang siapa memperistri wanita ya, karena hartanya ya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kefakiran. Ya, dan barang siapa memperistri wanita ya lihasabiha karena hasabnya atau ketinggian martabatnya, maka Allah tidak akan menambahi orang itu kecuali kerendahan. Dan barang siapa memperistri wanita tanpa motif lain kecuali untuk menjaga matanya dari dosa, menjaga kemaluannya, serta menyambung sanak kerabatnya, gitu ya. Dikatakan di sini, barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Maka Allah akan memberikan keberkahan bagi pria itu dengan keberadaan istrinya, dan Allah akan memberkahi perempuan itu karena keberadaan pria. Masya Allah. Jadi uh, sudah semakin banyak ya hujah-hujah yang seharusnya ini menjadi pertimbangan besar bagi siapapun yang tidak menikah, yang hanya melihat aspek agama dan akhlak. Karena banyak terjadi ya, bukan hanya satu dua yang terjadi ketika kemudian menikahnya itu hanya karena ya yang penting nikah ya. Itu adalah suatu hal yang berbahaya. Toh juga sama-sama laki-laki. Toh juga nanti setelah menikah akan sama-sama berproses. Mau dia memang dari awalnya sudah solih atau dia tidak solih ya, dia solihah atau tidak solihah, kan juga nanti akan menjalani kehidupan bersama. Kan bisa belajar bareng, kan bisa berproses bareng. Hal-hal seperti itu ya bisa jadi termasuk kita meremehkan dari tuntunan Nabi bahwa ternyata proses memilih ini saja begitu penting gitu, sangat penting. Makanya ada banyak dalil yang membahas ke hal itu. Maka ini peringatan bagi siapapun ya, laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, dalam proses ikhtiar ya, dalam proses mencari pasangan, memilih pasangan itu benar-benar lihat agamanya, ya, lihat akhlaknya. Nah, kemudian dalam hadis yang berikutnya, gitu ya, janganlah kalian memperistri wanita-wanita karena kecantikan mereka, karena barangkali kecantikan mereka akan menjatuhkan diri mereka. Dan janganlah kalian memperistri mereka karena harta benda mereka, karena barangkali harta benda mereka akan menjadikan mereka lepas kendali. Akan tetapi, peristrilah mereka atas dasar agama mereka. Dan sungguh ya, tazawwajuhunna ala wala amatun horma'u wa maskubatul uluni sauda'u zatu dinin afdol. Sungguh budak wanita hitam yang kupingnya berlubang seraya mempunyai ketaatan beragama itu lebih afdol, lebih utama
daripada yang warna kulitnya putih, kinclong, glowing gitu ya, yang kemudian mungkin dari keluarga terpandang tadi gitu. Jadi seperti itu ya dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Kemudian banyak lagi ya hadis-hadis yang lain yang kemudian dicantumkan di sini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, 7 hadis lagi nih yang belum dibahas. Yang kemudian semuanya berisi panduan laki-laki memilih calon istri. Karena pernah ada seorang laki-laki ya yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya, sesungguhnya aku mendapatkan wanita yang bermartabat dan berkedudukan tinggi, juga kaya raya, katanya. Hanya saja dia itu kemudian akhir, ya, la talidu, ya, dia tidak bisa melahirkan. Apakah sebaiknya saya memperistrinya? Katanya laki-laki ini. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Panahah, ya, Rasul melarang laki-laki itu. Kemudian dia pergi dan dia datang lagi, ya, dia datang lagi bertanya lagi yang sama, mau menikah, tapi kemudian calon istrinya ini, ya, yang dia suka ini ternyata juga latalid. Maka Rasul kembali melarang. Dan akhirnya ketika dia datang lagi yang ketiga, ya, ketiga kalinya masih dengan niatan yang sama, mau menikah dengan perempuan tadi itu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul bersabda, berkata kepada laki-laki, tazawwaju al-wadud al-waluda, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah atau peristrilah perempuan yang walud, yang wadud, gitu ya. Perempuan yang kemudian dia itu bisa punya potensi melahirkan banyak anak, juga punya kasih sayang pada dirinya. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat yang lain. Nah, jadi ini tambahan pertimbangan yang lain ya, tambahan pertimbangan untuk kemudian menikahi seorang perempuan selain dia baik agamanya adalah lihat dari garis keturunannya. Ya, apakah kemudian ibunya, neneknya, ya bibi-bibinya itu termasuk perempuan yang subur atau tidak, ya, punya potensi bisa melahirkan banyak anak atau tidak. Kalau ternyata kemudian semuanya itu riwayatnya mungkin hanya satu, 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 dan itu bukan karena KB misalnya, kalau bahasa kita sekarang, gitu ya, maka harusnya menjadi pertimbangan. Walaupun tidak sampai haram ya, sebenarnya di sini Rasul melarang itu tidak sampai kemudian jatuh pada keharaman. Tapi memang Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umat Islam ya di akhir-akhir nanti. Nah, kemudian di hadis yang lain ya, hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan di sini ya bahwa mastafa dal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. Jadi seorang mukmin itu tidak mengambil manfaat ya, setelah takwa kepada Allah. Jadi manfaat terbesar adalah ketakwaan kepada Allah. Maka yang berikutnya yang lebih baik baginya adalah keberadaan istri yang soleh. Istri yang solihah itu kalau gimana? In amaroha atau atfu. Kalau dia diperintah, maka dia akan taat. Wa in nazara ilaiha. Dan jika kemudian suami memandang pada sang istri, sarrathu, ya, maka dia akan membuatnya senang. Wa in aqsama alaiha. Dan bila ia bersumpah terhadap sang istri, amarrathu, maka sang istri akan mengikuti isi sumpah itu. Wa in ghaba anha, dan jika suaminya goib atau pergi gitu ya, meninggalkan istrinya, nasohatku fi nafsiha wa maliha, istrinya itu akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Jadi ini nih kriteria perempuan solihah. Kalau diperintah dia taat, kalau dipandangi membuat suaminya senang, kalau kemudian suami bersumpah terhadap istri-istri akan mengikuti sumpah itu, dan kalau suaminya pergi, dia akan menjaga diri serta harta suaminya. Jadi tidak perlu apa ya kita bilang ya, tidak perlu kemudian pakai standar-standar zaman sekarang. Karena nggak tahu ya, Tata pernah mendapati kejadian ya, bukan cuma sekali, ya, banyak kejadian. Para istri yang kemudian frustasi ya, frustasi karena apa? Merasa tidak bisa membuat suaminya itu senang ketika melihat dia. Kenapa gitu kan ya? Ternyata bukan sekedar perkara penampilan,
Jadi kadang kita ini sudah terlanjur terpengaruh dengan cara berpikir kapitalis ya, yang kemudian sumber kesenangan atau kebahagiaan itu diukur semuanya dengan uang. Jadi seolah-olah suami hanya akan senang melihat istrinya kalau istrinya rajin treatment gitu ya. Wajahnya itu pokoknya kayak porselen gitu ya. Lalat aja kepleset gitu ya di pipinya misalnya. Kan di standarisasi cantik itu harus begitu ya. Dan seolah-olah suami hanya akan senang melihat istri kalau istri begitu juga. Termasuk juga cara berpakaian istri di rumah. Pernah ada ya, kita ngeliat postingan seorang umahat yang nge-share bagaimana resep, supaya suami betah di rumah. Misalnya tuh penasaran kan, apa sih gitu resep-resep kayak apa sih yang dia share? Tak baca. Gitu. Ternyata salah satu poin yang dia sampaikan itu adalah tentang pilihan-pilihan pakaian yang dipakai di rumah. Mungkin Tata pernah menyampaikan dulu di majelis, nggak tahu ya di majelis ini atau di majelis yang satunya, ketika membahas kitab ini gitu ya. Salah satunya misalnya ya, kalau dengan berpakaian di rumah itu bisa menyenangkan suami, bisa jadi dengan memilih warna yang disuka suami gitu ya, atau motif yang disuka suami. Tapi ini tips yang diberikan Ummahat, ini cara berpakaian itu cara berpakaian perempuan barat gitu loh. Dan justru akhirnya tetap menyimpulkan loh, ini sebenarnya bukan berniat menyenangkan pandangan suami, tapi memfasilitasi fantasinya suami. Nah, itu jadi bisa beda tipis ya, bisa bisa setipis itu bedanya. Gitu ya. Kita kemudian berusaha menyenangkan pandangan suami, dengan kemudian kita memfasilitasi dalam tanda kutip ya fantasi-fantasinya suami. Dia bilang karena kemudian suami saya kok di luar kan sering melihat perempuan yang berpakaian seperti ini. Jadi saya juga di rumah harus berpakaian kayak begitu. Jadi dia di rumah itu pakai kemeja, pakai rok sepan gitu ya, yang selutut, yang kemudian Tata tuh ya, loh kok jadi begini sih? Jadi tidak seperti itu ya, akhwati bilang, bukan seperti itu yang dimaksudkan menyenangkan pandangan suami ya. Kembali kepada kemudian seleranya suami seperti apa tentunya gitu ya. Dan kalau suami meminta kita mungkin punya penampilan tertentu mungkin dari sisi gaya rambut gitu ya atau mungkin bahkan warna rambut gitu ya dan lain sebagainya boleh diikuti gitu ya. Tapi bahwa ketika suami itu adalah suami yang bertakwa, suami yang solih, dia nggak akan neko-neko gitu. Nggak akan aneh-aneh kayak standarnya orang-orang pada umumnya. Dan termasuk menyenangkan pandangan itu adalah tidak bermuka masam di hadapan suami. Dikit-dikit cemberut, dikit-dikit ngambek, dan lain sebagainya. Kalau sesekali ngambek sih katanya enggak apa-apa ya, itu jadi bumbu-bumbu rumah tangga. Tapi kalau setiap hari ngambek gitu ya, enggak pernah senyum gitu ya, tapi bawaannya pokoknya marah-marah, nangis, dan lain sebagainya. Ya gimana ya, lama-lama sepet juga matanya suami mungkin. Kemudian yang berikutnya ya hadis ini mungkin sering sekali didengar ya adunya mataun ya bahwa dunia itu adalah perhiasan wa khairu mata'iha al mar'atus sholihah dan sebaik-baik perhiasan itu tadi adalah perempuan yang solihah. Yang mana perempuan solihah sudah dibahas tadi ya. Kemudian hadis yang berikutnya iyyakum wa khadra ad-dimani. Ya, waspadalah kalian terhadap tumbuhan hijau yang berasal dari kotoran. Nah, tumbuhan apa ini ya? Mungkin kalau yang masih ingat-ingat pelajaran biologi ya bisa nggak ini maksudnya tumbuhan yang mana? Tumbuhan hijau yang berasal dari kotoran. Tapi itu ternyata pengibaratan ya. Tumbuhan hijau yang berasal dari kotoran itu adalah almaratul hasna'u fil manbati as-su'i. Jadi perempuan cantik dari asal usul yang jelek. Ya, kalau memang sudah tahu akhlaknya buruk, ya, keluarga besarnya memang tidak tidak baik misalnya gitu ya. Walaupun cantik jangan di gitu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala iman. Seutama-utamanya simpanan, ya, simpanan terbaik bagi seorang hamba itu adalah lidah yang senantiasa berzikir, ya, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang beriman, ya, yang akan membantu suami untuk menguatkan keimanannya. Jadi eh, ini mengingatkan kita ya, tu'inuhu ala imanihi. Perannya istri itu bukan cuma manut, manut, manut. Suami bilang A, dia bilang A. Suami bilang B, dia bilang B.
Tapi ketika suami tergelincir, ya, suami kemudian, namanya suami manusia biasa ya, bisa jadi kemudian melakukan kesalahan, bisa jadi kemudian diuji Allah ya, baik itu terhadap keimanan maupun ketakwaannya, maka istrilah yang membantu untuk senantiasa menguatkan suami. Bukan malah kemudian ikut-ikutan. Suami futur, dia malah ikut futur. Suami maksiat, dia malah mendukung. Karena ini ada ya di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ketika dikisahkan bagaimana Bunda Hawa. Bunda Hawa dengan Nabi Adam ya, yang kemudian kenapa sih Bunda Hawa itu diusir dari ini ya, dari surga ya, Nabi Adam dan Bunda Hawa diusir dari surga. Itu kan bukan sekedar karena Allah itu membenci keduanya, bukan itu. Dan kenapa kemudian sampai Bunda Hawa itu makan buah terlarang? Kisah yang Syifa tahu gimana versinya itu? Rasul apa Nabi Adam dan Bunda Hawa mau makan buah terlarang tuh gimana versinya yang kita tahu? Oh, yang Siva tahu kan yang tergoda duluan tuh Bunda Hawanya ya. Hmm. Terus? Terus diikutin sama Nabi Adam Hmm. kayak gitu. Jadi Yang lain ada gimana? ya gitu, gitu Mbak Tah. Mungkin dari Hmm. teman-teman yang lain ada. Dari yang lainnya ada yang mungkin punya versi yang berbeda gitu ya. Tata juga dulu waktu kecil ya ada salah satu buku cerita yang Tata tuh diberikan itu ya. Terus baca di buku cerita itu memang dikatakan di situ Bunda Hawa yang makan duluan. Bahkan kalau kemudian di ajaran agama Nasrani gitu ya, memang yang dipersalahkan itu adalah Bunda Hawa. Gitu ya. Kalau bahasanya orang Nasrani kan apa ya, Eve ya disebut ya Bunda Hawa ya kalau nggak salah. Siapa gitu namanya lah versinya mereka ya dalam kisahnya itu. Yang kemudian akhirnya itu dijadikan legitimasi oleh banyak kalangan, termasuk dari kalangan Muslim sendiri ya, bahwa ternyata memang perempuan ini besar fitnahnya bagi suami. Buktinya apa? Itu tuh Nabi Adam sampai terusir dari surga tuh gara-gara ngikutin istri. Gara-gara ngikutin istri. Padahal ternyata kalau kita telah kisahnya di dalam Al-Quran, sebenarnya saat itu Bunda Hawa yang ngikutin Nabi Adam. Jadi yang kemudian makan duluan itu adalah Nabi Adam. Yang kan sebenarnya kenapa Nabi Adam dan Bunda Hawa makan itu karena tipu muslihatnya setan kan ya. Tipu muslihatnya iblis yang saat itu kemudian mengatakan, kenapa Allah melarang kalian makan buah itu? Adalah supaya kalian tidak jadi malaikat. Padahal kalau kalian makan itu, kalian akan menjadi kekal di surga. Maka tergodalah gitu ya, tergodalah kemudian Nabi Adam karena tipu muslihat itu, akhirnya dia makan. Nah, Bunda Hawa yang saat itu taunya perempuan atau istri yang baik itu adalah yang senantiasa mengikuti suami, mendukung suami. Ya. Ini dijelaskan Guru Tata seperti itu. Akhirnya kemudian ikut. Padahal harusnya ya harusnya saat itu Bunda Hawa itu mencegah. Kenapa kemudian sampai terjadi seperti itu gitu ya? Ini sebenarnya ibrah besarnya adalah bahwa ternyata perempuan yang apa namanya perempuan yang baik itu tidak yang bukan yang selalu mengikuti semua yang diinginkan suaminya atau semua yang diperintahkan suaminya. Ketika ternyata itu sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, harusnya dilarang. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Bunda Hawa itu ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, akhirnya tersingkap aurat keduanya ya karena makan buah terlarang itu dan akhirnya dikeluarkan dari surga dalam keadaan sudah diampuni ya, bukan dikeluarkan dalam bentuk masih masih berdosa atau apa, tapi sudah diampuni, bukan kayak anak yang diusir sama orang tua dari rumah gitu ya karena kelahi, bukan gitu ya, tapi sudah mohon ampun, sudah bertobat dan kemudian akhirnya dikeluarkan dari surga gitu kan. Tapi kalau yang kemudian disampaikan Guru Tata ketika menjelaskan itu pengkhianatan ya bahasanya adalah pengkhianatannya Bunda Hawa sebagai seorang istri yang harusnya mengingatkan suaminya itu cuma di momen itu, di momen makan buah terlarang. Tidak ada momen lain Bunda Hawa itu yang dia akhirnya kemudian membiarkan suaminya dalam keadaan imannya mungkin bermasalah, ketaatannya bermasalah. Gitu. Setelah itu Bunda Hawa senantiasa membersamai suaminya untuk
menjalankan amanah dari Allah sebagai khalifah fil ard. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nih perempuan-perempuan zaman sekarang, gitu kata ustadznya ya. Gimana kemudian para istri zaman sekarang? Apakah pengkhianatan kepada suami ya? Pengkhianatan ini bukan selingkuh atau apa? Pengkhianatan istri kepada suami itu bisa jadi ketika suami salah tapi dibiarkan. Apakah pengkhianatan istri zaman sekarang itu cuma sekali kayak Bunda Hawa? Atau cuma dalam bentuk kayak begitu? Kan ternyata tidak. Nah, akhirnya di sini memang peran istri ternyata sangat krusial. Sampai dibahasakan ya andai saat itu Bunda Hawa malah mengingatkan ya bisa jadi tidak ada kejadian itu. Tapi itu kan andai gitu ya. Itu hanya pengandaian. Ada ibroh besar, hikmah besar di balik kejadian itu. Kemudian hadis yang terakhir ya, sebagian dari kebahagiaan anak Adam adalah 3 hal dan sebagian dari ketidakberuntungannya adalah 3 hal. 3 hal dari kebahagiaan anak Adam adalah wanita solihah, rumah yang layak, dan kendaraan yang baik. Dan 3 hal dari ketidakberuntungan anak Adam adalah wanita yang buruk perilakunya, rumah yang tidak layak, dan kendaraan yang tidak layak. Oke, itu untuk poin yang pertama. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Ya, silakan dari Afatifillah kalau ada yang mau ditanyakan dari poin pertama. Asas-asas yang bagian pentingnya dari hal berkaitan rencana pernikahan. Ya, memilih pasangan yang baik. Macam si Mbak yang terakhir ya. Kadang kita melihat bentuk pengkhianatan itu ya berupa mungkin kita memandang gitu yang bukan yang layak dipandang, tapi ternyata membiarkan misalnya suami lalai juga itu bentuk pengkhianatan kita terhadap suami. Pengkhianatan itu kita kadang apa ya, dengan alasan sayang sama suami, alasan enggak enak, alasan dia kan suami ya kita harus taat, ternyata itu adalah bentuk pengkhianatan. Jadi bukan tanpa hikmah gitu ya Bunda Hawa, kita katakan saat itu tergelincir sekali itu, ternyata kan menjadi nasihat yang begitu besar untuk kita semua ya hingga akhir zaman. Ya Allah ya, setelah mengatur luar biasa bahkan dalam satu poin ini tuh. Dari Afatifillah, ada yang mau didiskusikan berkenaan dengan poin 1? Kalau enggak ada mungkin dilanjut ya. Oh, sebelumnya mungkin di sini ada yang belum menikah ya. Ini Masya Allah materinya ya. Ya, Luar biasa. jangan deg-degan dulu ya yang belum menikah. Yang penting fokus menyiapkan agama dan akhlak. Atau yang punya anak perempuan ada nggak di sini? Ada tuh ya, Ummu Fatur punya anak perempuan. Nah, bagaimana nih anaknya juga dipersiapkan untuk bisa memenuhi kriteria yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah ini. Ya. Kalau mungkin belum ada Mbak, tak kita lanjutkan ke poin berikutnya aja ya. Bentar ya. Bentar, Tata izin ke belakang bentar. Iya Mbak, tak. Tafadhol. Kita masuk ke poin yang kedua ya, Tanian. An-nazru ilal makhtubati ya. Nazar atau memandang kepada perempuan yang dikhitbah gitu ya. Dan ini syariatnya jelas ya. Laki-laki melihat kepada perempuan ya. Yang mengkhitbah melihat kepada yang perempuan. Makanya tadi kenapa di awal juga Tata menegaskan ya, khotib itu selalu laki-laki. Karena syariat nazar ini adalah syariat bagi yang laki-laki sebenarnya. Laki-laki melihat si perempuan yang ingin dia nikahi itu sendiri. Ya. Wahia sunnatun nabawiyah ya, dan dia adalah sunnah nabawiyah ya, sunnah dari Nabi. Wa adabun islamiyun dan juga bagian dari adab Islam. Yakadu an yakuna mahjuran fi ba'dil awsatil muhafizati. Yang dia itu nyaris ditinggalkan ya pada sebagian masyarakat
yang dalam tanda kutip ya, al-muhafizah, yaitu menjaga agama. Jadi maksudnya apa? Karena sebagian orang mengatakan, ih masa sih harus dilihat? Ya. Atau kemudian nanti gimana kalau kelihatan aib-aibnya? Karena nanti kan nazar ini sendiri ya boleh lebih daripada apa yang biasa terlihat yang nanti ada di pembahasan di belakang. Maka sebagian kalangan mengatakan, ih kayaknya enggak Islami deh gitu ya. Kayaknya enggak Islami deh. Padahal kemudian nazar itu adalah bagian dari syariat, adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah, bagian dari adat Islam. Ya. Nanti kita bisa lihat dalam hadis-hadisnya bagaimana Rasulullah kemudian mengarahkan para sahabat yang hendak menikah untuk melakukan itu. Dan itu juga menjadi hujah. Di sini dikatakan nyaris ditinggalkan, ya, menjadi sesuatu yang mahjur pada sebagian masyarakat atau sebagian kalangan yang berlebihan dalam menjaga agama. Jadi kalau ada yang kemudian sampai melarang atau bahkan mengharamkan nazar, misalnya kan belum sah jadi suami istri, atau bahkan ada laki-laki dan perempuan ya yang kemudian mau nikah tapi tidak mau nazar. Kenapa? Saya ingin menjaga kemuliaan perempuan itu. Nah itu salah sebenarnya itu, karena itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Justru kalau kemudian ditinggalkan dengan alasan-alasan tadi ya, itu termasuk gulu dalam beragama, ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Seharusnya tidak dilakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan," jika salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang perempuan, fa in istata'a an yanzura minha, maka jika ia mampu untuk melihat sesuatu dari perempuan itu, ma yada'uhu ila nikahiha, yang itu akan mendorongnya ya untuk menikahi perempuan itu tadi, falyaf'al, kata Rasul, maka hendaklah ia melakukannya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan yang dimaksudkan di sini ya, yang perlu tata detili di sini hanya pat yanzuru minha. Fa in istata'a an yanzura minha. Maka jika laki-laki itu mampu ya untuk melihat ya, bagian dari perempuan itu tadi, maka boleh dilakukan. Apalagi dengan aktivitas nazar itu apa akan membuat dia terdorong ya untuk menikahi perempuan itu atau mempercepat proses pernikahan, maka boleh. Maka apa minha yang dimaksud di sini ya, yang zuro minha? Ternyata itu adalah selain wajah dan tangan juga boleh. Karena kalau wajah dan tangan itu kan sudah lazim dilihat ya. Wajah dan tangan ini maksud telapak tangan ini ya, baik punggung tangan maupun telapak tangan ini kan sudah lazim dilihat. Mau ketemu di mana aja ya insya Allah kelihatan selama tidak bisa pakai cadar, kayak gitu ya. Jadi laki-laki yang kemudian mengkhitbah perempuan, ketika sudah mengkhitbah, dia boleh melihat lebih daripada wajah dan telapak tangan si perempuan. Karena keduanya itu sebenarnya sudah lazim dilihat. Jadi ibaratnya nggak perlu Rasulullah menjelaskan gitu ya, boleh ngelihat wajah dan telapak tangan, lawang memang sudah biasa dilihat. Tapi catatannya, proses nazar untuk melihat selain wajah dan tangan ini adalah tanpa sepengetahuan al-mahbubah itu. Tidak boleh diketahui oleh perempuan yang dia khitbah. Ya. Nanti pendetilannya ada di bagian belakangnya. Kenapa ya? Karena haza ada ilal nifaki gitu ya. Hal ini akan mendorong kecocokan wa aqrabu ilal wi'ami wa ila an yakunal iqbalu minhu 'alaiha mutaqaddiman. Dan juga ini akan membuat mereka lebih dekat pada keakuran dan lebih dekat juga pada selangkah lebih maju ya, menuju kepada pernikahan itu. Warawa At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, wan Nasa'i juga Imam An-Nasa'i, Anil Mughirah bin Sya'bati Syu'bati radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu qad khataba imra'atan unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'lama bainahuma. Lihat dulu dia, katanya Rasul, ketika ada apa namanya Mughirah ini telah melamar seorang perempuan,
kemudian kabarnya sampai kepada Rasulullah, apa kata Rasul? Unzur ilaiha, lihat dulu perempuan. Hal itu akan lebih melekatkan kalian. Yu'dama bainakum. Melekatkan ini maksudnya adalah merukunkan, muncul kecenderungan, ya ada kecondongan supaya kemudian apa namanya ya tahu gitu ya, dan semakin kuat dorongannya, motivasinya untuk menikah. Nah, ini juga disampaikan ya di dalam hadis-hadis berikutnya ketika Rasulullah bersabda ya, sesungguhnya di mata wanita-wanita Ansor itu ada sesuatu. Kalau ada di antara kalian yang hendak menikahi perempuan Ansor, hendaklah ia melihatnya, maksudnya memperhatikan di matanya. Jadi sebagian riwayat mengatakan matanya perempuan Ansor itu banyak yang mengalami kekamburan pandangan. Ya. Juga ada yang mengatakan mata mereka kecil. Ya. Jadi perhatikan, lihatlah. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan ketika ada laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan, kemudian Rasul bertanya, ya malah bertanya, anazarta ilaiha, sudahkah engkau melihatnya? Qala la, laki-laki itu bilang belum. Qala, Rasul bersabda, izhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah dia. Jadi ini kan mengindikasikan penting ya proses nazar ini. Kalau penting untuk kemudian bagi laki-laki memantapkan pilihannya, memunculkan kecenderungannya lewat proses nazar itu. Dan ditegaskan ya bahwa itu tidak ada dosa di dalamnya. Fala junaha alaihi an yanzura ilaiha idza kana innama yanzuru ilaiha bi khidmati. Tidak ada dosa baginya ya bagi laki-laki yang kemudian melakukan nazar kepada seorang perempuan yang ia lamar jika ia melihat padanya itu demi kepentingan lamarannya. Jadi bukan sekedar untuk apa namanya memuaskan hawa nafsu, atau jangan juga ya nanti ada yang modus gitu ya, modus memang pingin ngeliatin jadi dia lamar perempuan banyak-banyak gitu ya, terus nanti dia nazar gitu ya, itu juga tidak sesuai syariat kalau seperti itu kayak mempermainkan syariat kayak seperti itu. Nah di sini kalau kalau ada laki-laki yang menikah ya mau apa sudah melamar perempuan, maka dia boleh melihat perempuan itu lebih dari wajah dan telapak tangannya. Karena di sini di apa namanya diceritakan ya secara singkat juga orang-orang soleh itu tidak akan menikahkan anak-anak perempuan mereka kecuali sudah dilihat. Ya, kalau yang dulu pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta, ada yang pernah nonton? Zaman dulu kan ya. Aslinya kan Aisyah itu kan pakai cadar ya, tapi waktu mau menikah sama Fahri itu kan dibuat forum nazar khusus. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Tapi apakah nazar itu harus seperti itu? Ternyata enggak. Jadi nazar kan apalagi tadi boleh lebih daripada wajah dan telapak tangan. Itu boleh kemudian dia bisa jadi dalam bentuk minta foto. Minta foto pada keluarga perempuan gitu ya. Mungkin pada saudara laki-lakinya atau kepada ibunya. Gimana sih dia kalau misalnya tanpa kerudung gitu ya. Tanpa tanpa jilbabnya misalnya. Atau kemudian bahkan kalau dulu Ustaznya bilang kalau misalnya dia ngintip nih, gitu, ngintip si perempuan misalnya di dalam rumah, dia kan tidak pakai pakai saubul mihnah misalnya dalam rumah gitu ya. Kemudian dia mengintip, itu diperbolehkan loh dalam momen seperti itu. Dia bisa aja sih kemudian janjian sama keluarganya gitu ya, janjian sama keluarganya. Yang penting yang perempuannya nggak boleh tahu. Misalnya tiba-tiba bertamu dalam keadaan si perempuan misalnya memakai saubul mihnah saja, tidak tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, boleh sebenarnya secara syar'i, dengan catatan itu memang diperlukan. Jadi tidak juga dalam setiap proses khidbah itu ya akhirnya kita bermudah-mudah ya. Jika memang itu diperlukan untuk kepentingan lamarannya, dia butuh untuk memantapkan hatinya, dia butuh semakin meyakinkan dirinya dan bisa jadi didapatkannya dari hal seperti itu. Nah, di sini ya, kalau kemudian syarah dari penulis kitab ini sebenarnya menjelaskan ya, beliau lebih condong pada pendapat mazhab yang mengatakan
Nah, tetap hanya boleh wajah dan kedua telapak tangan. Karena kalau nanti kita lihat ke belakang, pembahasan-pembahasannya memang beliau ini lebih cenderung kepada perempuan itu bercadar untuk wajah gitu ya. Jadi ketika kemudian seorang laki-laki hendak melamar itu ya, hendak menikah itu, maka yang boleh dilihat ya adalah wajahnya. Tapi kalau pendapat yang Tata sampaikan tadi itu adalah pendapat jumhur ya, sebenarnya pendapat yang kemudian lebih banyak dipakai dan juga lebih kuat. Kalau kemudian mau mengaplikasikan yang ini silahkan, mau mengamalkan pendapat yang tadi saya sampaikan di awal tidak masalah. Sama-sama pendapat Islam, tinggal mana yang kita berani. Jadi jangan tersinggung ya kalau misalnya ada yang melamar, kemudian dia ngeliatin, dia ngeliatin kita gitu ya, dia merhatiin misalnya. Jangan merasa risih karena itu. Memang haknya dia sebagai seorang khotib. Atau kalau misalnya yang bersangkutan ini tidak bisa melihat langsung, dia boleh mengirim utusan, ya, mengirim rusul, gitu ya, rusul untuk kemudian melihatkan idenya gimana sih, gitu ya. Saya dikirim ke tempat kerjanya, dikirim ke lingkungan rumahnya, dikirim kemana, gitu ya, untuk memperhatikan, cantik nggak ya, atau kemudian gimana wajahnya, nanti diceritain ke yang melamar. Boleh juga seperti itu. Walaupun memang Tata yakin rasanya pasti tidak menyenangkan. Karena pernah pengalaman Tata dulu begitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang tidak pernah Tata temui sebelumnya, tiba-tiba datang ke majelis kajian yang Tata datangi. Terus ibu itu sepanjang acara itu senyum aja gitu kan, ngeliat apa ini ibu ini kenapa gitu ya, kenal juga enggak gitu kan ya. Terus sudah selesai acara, salam sama semua, ibu itu tiba-tiba mendekat, terus langsung memperkenalkan diri gitu kan, langsung memperkenalkan diri sambil masih senyumnya super lebar itu. Dari situ Tata tahu, oh ternyata dia ini anak Ikhwan yang itu, kayak anak ibunya Ikhwan yang itu gitu ya, yang memang ada niatan yang ini gitu ya, ada niatan khidbah dan seterusnya gitu kan ya. Tapi akhirnya jadi ngeri sendiri. Walaupun boleh secara syar'i, tapi memang rasanya kadang bisa jadi tidak nyaman. Nah, kalau kemudian dalam hadis-hadis yang lain dikatakan di sini sampai boleh melihat betisnya gitu ya. Sampai boleh menghirup menghirup aroma tubuhnya. Itu berarti harus dekat kan ya posisinya. Bagaimana kemudian menghirup bau mulutnya ya di dalam riwayat yang lain dikatakan ya, sumi sumi awaridoha, hiruplah bau mulutnya di gigi sampingnya gitu ya. Dan ini berarti ya memang jangan sampai nanti ketika kemudian sudah menikah baru ketemu itu hal-hal yang tidak menyenangkan yang bisa kemudian merusak hubungan antara suami dan istri. Nah, itu ya, ini adalah syariat yang mulia sehingga tidak boleh sembarangan dilakukan tanpa keperluan yang jelas ya. Juga tidak boleh sembarangan ditinggalkan karena alasan-alasan seperti yang tadi itu gitu ya. Kalau kemudian setelah proses nazar ini ternyata malah terjadi ketidakcocokan ya. Tadi niatnya mencari kemantapan malah semakin tidak mantap ya. Maka kemudian tinggal diakhiri proses khidbahnya, tidak dilanjutkan. Dan jangan sampai kemudian membocorkan ya, apa yang dilihat dalam proses nazar. Ternyata dia itu begini, dan yang malah gosipin mantan perempuan yang dia hitbah gitu kan. Nah, itu juga tidak boleh ya, tidak diperkenankan, haram melakukan hal seperti itu. Nah, tapi alasan takut nanti setelah nazar malah mungkin kondisi fisiknya disebarkan kepada orang-orang yang tidak perlu, itu seharusnya tidak menjadi alasan juga perempuan menolak nazar ini gitu. Tetap kita harus menempatkan dia pada sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dibolehkan, tapi kemudian memang butuh keimanan dan ketakwaan yang benar ya, agar pengamanannya pun bisa optimal. Oke, itu untuk poin yang kedua. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Itu poin yang kedua dari Ahwati Villa. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Jadi batasannya mungkin kalau misalnya mengikuti jumhur ulama yang Mbak ya, itu tetap pada pada posisi perempuannya itu menggunakan daster gitu ya. Jadi yang tadi yang
hanya melihatkan wajah dan telapak tangan itu di mazhab Maliki. Ini kan memang penulis kitabnya kan dari Mbak ini ya, beliau mazhab Maliki. Tapi kalau kemudian dikembalikan kepada mazhab Syafi'i, ya kemudian banyak dipraktekkan ya, dan itu juga dibenarkan di mazhab-mazhab yang lain, itu boleh lebih daripada wajah dan telapak tangan. Walau alam. Ya. Dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan berkenaan dengan poin 1 dan poin 2 berkaitan dengan persiapan pernikahan? Ya. Belum ada mungkin Bata dan Mbak Lala pun untuk menjawab yang pekan lalu belum ada ya Mbak Lalanya di sini. Nggak masuk sampai sekarang. Nggak masuk. Apa nanti aja ya? Iya boleh pada saat ada Mbak Kemarin Lalanya. soalnya agak padat begini dan begitu. Checklist gawenya belum kelar. Iya, iya Bapak. Nggak apa-apa nanti mungkin pada saat ada Mbak Lalanya kita akan coba nanti tanyakan kembali dan juga nanti Mbak saya yang jawab langsung. Nggak ada dari Ahwati Villa yang mau bertanya untuk pagi ini? Kalau nggak ada, apa mau dicukupkan aja Mbak? Masih ada 5 menit lagi sih. Ya, mungkin dicukupkan ya. Insya Allah lanjut poin 3 dan seterusnya mungkin pekan depan. Ya. Sepotong-sepotong. Masya Allah, itu berkaitan dengan persiapan pernikahan ya. Kalau mungkin, ya tadi, kalau mungkin secara logika, kenapa harus bahas perkara berkaitan dengan peran istri, sementara persiapan pernikahannya belum dibahas. Ternyata memang harus tahu dulu gitu ya, kewajiban dan peran kita sebagai seorang istri sebelum memulai hidup pernikahan. Jazakallah khairan kasir Mbak Ta untuk materinya yang semakin hari semakin Masya Allah gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan kita kemampuan untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Jazakumullah khairan katsir untuk Ahwati Villa semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, izin sifat tutup Mbak Ta. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afwa dan afiyah untuk ahwat sifillah semua dan untuk Mbak Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin sipain ya Mbak Ta. Iya.